Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kepada seluruh hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik dan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersilaturahmi bersama di sini memperingati hari Isra wal Mi'raj. Sebelumnya marilah kita bersolawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan petunjuk dari hal yang salah menjadi hal yang benar. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat darinya di hari akhir, hari yaumil akhir nanti. Amin. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita tahu bahwa 14 abad yang lalu terjadi sejarah yang sangat besar bagi umat manusia. Bahkan tidak sedikit yang masih mengabaikan kejadian ini. Apabila kita masih mengaku beriman dan percaya kepada Nabi dan Rasul, kita wajib juga untuk percaya terhadap peristiwa ini, Isra Mi'raj, yakni perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril menuju ke langit dan menerima perintah syafaat salat 5 waktu. Perjalanan ini adalah satu-satunya perjalanan dalam sejarah umat manusia menuju ke langit ketujuh. Dalam waktu yang amat singkat, perjalanan dimulai dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Al-Quds, kemudian dilanjutkan dengan menembus langit tertinggi hingga batas yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan manusia dari zaman kapanpun. Bahkan oleh makhluk lain seperti jin dan lainnya. Semua kejadian ini terjadi dalam waktu satu malam atau satu semalam saja. Ini adalah salah satu mukjizat paling menakjubkan dalam umat manusia yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa ini, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina dan kemudian naik ke Sidratul Muntaha merupakan peristiwa yang sangat fenomenal dan disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya mendapatkan perintah untuk melakukan ibadah wajib, yakni salat 5 waktu yang kita lakukan pada sekarang ini sampai saat ini. Dan perintah itu didapat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan hal yang sangat penting bagi keimanan kita. Bahkan ibadah wajib ini akan dihisab pertama kali pada saat hari pembalasan nanti. Salat 5 waktu merupakan ibadah wajib dilakukan oleh umat Islam setiap harinya. Bahkan perintah ini diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini merupakan ibadah yang sangat istimewa yang hanya dilakukan oleh umat Islam saja. Dari berbagai konteks ibadah, salat 5 waktu merupakan hal yang sangat menakjubkan. Dari segi kesehatan, salat 5 waktu merupakan terapi yang sangat cocok agar badan tetap sehat. Segi spiritual, melakukan salat 5 waktu akan menjadikan jiwa kita tenang dan merasa terus berada dalam lingkungannya. Jadi perintah salat 5 waktu juga membuat kita sehat selalu. Jadi para hadirin sekalian, ibadah salat adalah salah satu syarat rukun Islam setelah syahadat. Didirikan dari 5 tiang atau sendi. Barang siapa yang mendirikan salat, maka ia juga mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia akan meruntuhkan agama Islam. Salat dilakukan selama 5 kali dalam satu hari satu malam. Total semuanya ada 17 rakaat. Ibadah ini juga wajib dilakukan oleh semua orang Islam
kecuali yang sakit atau wanita yang sedang haid. Dalam menjalankan ibadah sholat, setidaknya terdapat 4 golongan manusia yang berbeda. Di antaranya golongan pertama merupakan golongan manusia yang tidak menjalankan sholat dan ingkar terhadap hukum sholat wajib. Para jumhur ulama sepakat mengkategorikan mereka adalah kafir. Golongan ini sangat berbahaya di muka bumi ini karena meninggalkan sholat tanpa halangan apapun. Golongan yang kedua itu manusia yang tidak menjalankan sholat namun mereka mengerti bahwa itu wajib dan harus dilakukan. Mereka berdalih malas atau sibuk dalam pekerjaan. Para ulama mengkategorikan ini sebagai golongan fasik, yaitu yang menyimpang dari ajaran Allah. Golongan ketiga yaitu merupakan golongan manusia yang mengerjakan sholat tetapi mengerjakannya tidak benar atau asal mengerjakannya. Mereka tidak mengerti esensi dari sholat bagi umat Islam, bahkan hanya menggugurkan kewajiban sholat saja. Sementara golongan yang terakhir mengerjakan sholat dengan benar sesuai syariat Islam. Jadi sholat juga nggak boleh asal-asalan para hadirin sekalian. Jadi marilah kita menjalankan sholat menjadi sebuah kebutuhan sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam Islam, agar kita terhindar dari siksa yang nyata dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Baik, setidaknya saya sudah sedikit sharing sedikit tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan perintah mendirikan sholat 5 waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf juga apabila ada banyak-banyak salah dan pengucapan kata. Karena sekurang-kurangnya manusia, tidak ada yang lebih sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.